Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, taruna-taruni yang hari ini dalam kondisi yang sehat, betul? Ya. Ini materi pelatihan untuk sertifikasi HACCP kali ini adalah tentang persyaratan dasar, ya, atau prerequisite, ya, HACCP di unit pengolahan ikan. Nah, ini, ya, ya kenalan dengan saya, tidak usah lama-lama, ini ditulis ya nomor HP saya, sehingga setiap ada masalah kalau setelah pelatihan ini bisa langsung telepon, ya. Tuh dari saya. Baik, untuk persyaratan dasar ya satu unit pengolahan ikan, ya, ini adalah menyangkut nanti tentang good hygiene practices dan good manufacturing practices, ya, tentang praktek-praktek prosedur serta ketelusuran, ya, tentang pelaksanaan sistem HACCP. Ini banyak, ini ada 15 persyaratan dasar, ya, untuk suatu unit pengolahan. Ini harus persyaratan dasar ini ya hal-hal yang mendasar yang dipersyaratkan untuk unit pengolahan, bagaimana dia unit pengolahan itu memenuhi syarat HACCP, ya. Ini ya, ada yang pertama tentang persyaratan lokasi, tentang lingkungan, persyaratan bangunannya gimana, peralatan dan perlengkapan, ya, bahan baku dan seterusnya, sampai nanti karyawan, bagaimana soal kompetensi karyawan, ya, sampai ke 15 persyaratan dasar, ya. Jadi suatu unit pengolahan harus menguasai ini. Kita urai satu-satu dari 15 ini, ya. Yang pertama masalah lokasi UPI, ya. Itu yang jelas UPI harus dibangun yang di daerah yang dekat dengan bahan baku. Kalau jauh ya nanti biaya transportnya jadi meningkat kan, ya kan. Kemudian mudah diakses, ya, dan tidak dibangun di daerah yang tercemar. Nah, ini syaratnya, ya. Jangan sampai di daerah yang tercemar. Kemudian yang kedua lingkungannya. Persyaratan lingkungan ini harus bersih, ya, dari rumput-rumput atau sampah, jangan dekat TPA, ya, ini. Dan juga kondisi permukaannya rata, ya, hingga diaspal atau gimana, sehingga memenuhi syarat-syarat keamanan juga, ya. Jadi di tembok ini supaya pes atau hama-hama tidak masuk, ya. Nah di sini. Kemudian persyaratan bangunannya ini paling banyak ini, ya. Kalau harus belajar UPI, persyaratan dasar untuk bangunan ini banyak, ya. Yang jelas ya harus tertutup, ya. Ada pemisahan antar ruang, ya. Ruang kerjanya harus memenuhi syarat izin dan seterusnya, ya. Dan ruang yang digunakan penanganan pengolahan ini harus memenuhi syarat, misalnya lantainya harus miring, kemudian dindingnya, ya, sekian meter harus dikasih keramik, ya. Kemudian pintunya harus mudah dibuka dan lain sebagainya. Kemudian sarana ventilasinya, keluar masuknya udara itu juga harus lancar, tapi tidak berasal dari ruangan yang tercemar. Jadi sumber udara yang masuk ke ruangan itu jangan sumber dari yang tercemar, ya. Kemudian memiliki ruang khusus untuk penyimpanan bahan kimia, karena ini kan bahaya bahan-bahan kimia ini, ya. Bahan-bahan tambahan juga dipisahkan sama bahan-bahan kimia. Nah, kemudian ya ruang penyimpanan antara bahan baku dan produk akhir juga harus terpisah. Nah, kemudian pengolahan dengan suhu tinggi, ya, ini harus ada ruang yang untuk suhu rendah, jadi tidak semua suhu tinggi, ya. Nah, jadi harus memiliki juga produk beku itu harus memiliki penyimpanan beku, ya. Penyimpanan beku ini misalnya sampai ya suhunya sampai minus, ya, minus sampai 40 derajat dan seterusnya, ya.
Kemudian ini banyak sekali tentang ruangan ini, bahwa harus memiliki fasilitas untuk mendukung kebersihan karyawan. Jadi ada ruang untuk istirahat, ada ruang ganti ya, ruang untuk sepatu ya, harus sepatu bootnya harus dimasukkan ke klorin ya, harus bersih semua ya. Ini untuk persyaratan karyawan. Dan juga secara umum pabrik itu harus punya unit pengolahan limbah ya. Kemudian peralatan dan perlengkapan UPI, ya ini sudah masuk ke, kalau tadi masalah bangunannya, sekarang peralatan ya. Peralatan di sini ya dirancang terbuat dari bahan yang tahan karat. Ya kalau di unit pengolahan bahan dari besi, sedangkan ada ikan dari air laut atau apa ya, itu memudahkan karat. Nah, kalau ini UPI harus terbuat dari bahan yang tahan karat ya, untuk peralatannya ya. Dan jangan menghindarkan ya kontak langsung dengan barang, dengan ini permukaan ya. Nah, ini syarat-syarat yang lainnya ya. Nah, termasuk yang kelima, bahan baku. Ya, persyaratan UPI yang baik dari segi bahan baku yang jelas ya. Bahan baku itu yang datang harus dari perairan yang tidak tercemar. Kemudian ikan-ikan yang beracun ya jangan dicampur ya. Kemudian istilahnya bahan baku yang datang itu memenuhi persyaratan baik dari segi kimia maupun fisik, kondisinya bagus dan juga sensorinya bagus ya. Kemudian penanganan dan pengolahan ini banyak juga ini di ruang pengolahan atau di ruang penanganan terutama. Di waktu penanganan ini yang jelas suhu penanganannya harus dipenuhi ya. Jadi waktu dan suhu prosesnya harus tepat ya. Kemudian jenis produknya ya, spesifikasi produknya. Nah, ini harus didesain, dipenuhi dengan syarat-syarat yang tepat ya. Kemudian dalam hal proses produk ya harus memenuhi ketentuan, dilakukan secara higienis ya. Kemudian produk harus segera diproses dan seterusnya. Ini adalah syarat-syarat untuk penanganan dan pengolahan produk yang baik ya. Masuk di sini syaratnya banyak sekali ya, tentang pengolahan produk segar ya, harus dilakukan dengan waktu menunggu ditangani harus disimpan dengan baik. Kemudian pengolahan produk beku dilakukan dengan ketentuan minus 18 derajat Celcius dan penurunan suhunya harus cepat dari 0 sampai ke 5 biar tidak terjadi pembekuan lambat ya. Nah, ini untuk syarat-syarat penanganan dan pengolahan ya. Masuk diantaranya adalah kalau sterilisasi suhunya harus 100 derajat. Ya, kemudian kalau pasteurisasi harus di bawah 100. Ini pasteurisasi di bawah 100. Ya. Kemudian bahan tambahan ini juga harus memenuhi syarat ya, di unit pengolahan itu ya. Bahasanya bahan tambahan yang tidak diizinkan digunakan jangan, harus yang food grade. Jadi bahan-bahan tambahan yang memang untuk dikonsumsi manusia ya. Beberapa dari kita kan sering ngawur itu ya, bahan makan terutama olahan tradisional itu membahayakan ya, ada boraknya, belum lagi nanti dosisnya melebihi ambang batas gitu ya. Hanya mengutamakan renyah tapi habis makan tenggorokan sakit. Nah, ini pada bahan tambahannya tidak tepat ya. Kemudian bahan pengemas yang jelas di sini harus labelannya harus jelas ya. Kemudian dari bahan yang tidak mengkontaminasi produknya ya. Kemudian lengkap, labelnya ada nomor produk, daftar bahan yang digunakan ya, berat bersih dan seterusnya. Kemudian penyimpanannya ya tentunya kalau sudah dikemas dengan baik ya, kemudian disimpan, teknik-teknik penyimpanannya harus baik. Misalnya suhu penyimpanannya ya, misalnya antara 0 sampai 5 derajat ya. Ini harus cepat biar tidak terjadi pembekuan lambat. Ya, kemudian
termasuk penyimpanan ini ya dijamin kebersihannya, lokasinya, kemudian distribusinya juga begitu. Nanti selama distribusi harus dijamin produknya tetap segar dan sehat ya, bersih ya. Jadi selama transportasi itu tidak terjadi goncangan-goncangan yang merusak produk ya. Kemudian persyaratan untuk air dan es, tentunya airnya harus memenuhi syarat air minum ya kan. Kemudian persyaratan pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pelabelan bahan kimianya ya di sini harus jelas dan aman ya, terpisah diberi label dengan jelas dan aman. Kemudian pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pelabelan ini diantaranya juga harus dilakukan ya, pencatatan ya terhadap barang-barang yang masuk yang keluar ya. Dan juga untuk persyaratan pengendalian binatang pengerat ya, ini pest controlnya ini juga harus baik ya, dimana harus menaruh peralatan pest controlnya ya, ini harus tepat biar tidak mencemari produk ya. Cara naruhnya, kemudian memusnahkan binatang yang sudah kena dan seterusnya. Karyawannya juga gitu, tidak waktu kerja tidak makan ya kan, nah dan sebagainya. Kemudian juga karyawannya juga di sini tidak lagi sakit ya, kalau sakit harus diberi izin untuk istirahat ya. Kemudian yang terakhir ini karyawan juga berkompeten, jadi produktivitasnya tinggi ya. Jadi menguasai HACCP misalnya ya, jadi QC harus betul-betul kerja di bidangnya dengan baik. Baik, barangkali ada pertanyaan? Mohon izin bertanya Pak, Ya. terkait persyaratan dasar penyimpanan, kenapa harus suhunya itu harus di bawah 5 derajat? Ya, sebetulnya 5 atau 4 ya. Nah, jadi 4,4 derajat itu dimaksudkan biar bakteri-bakteri, terutama yang bakteri yang mengurai histamin itu tidak berkembang. Kalau suhunya lebih dari itu bakterinya berkembang, nanti produknya ya terutama adalah akan kandungan histaminnya meningkat, bahaya itu. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, saya cukup sekian. Nah itu tugas-tugasnya nanti dikerjakan ya. Kalau ada yang nggak jelas dari tugas itu bisa ditanyakan ke saya lagi. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.